Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 7 Mei 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi untuk update-nya di XAUUSD ya, kemarin kalau ada yang ingat, jika harga bisa break di atas 2309 itu kalian bisa ambil posisi buy dengan target sampai ke 2330 ya. Jadi terserah itu kalian mau langsung instant buy walaupun harga di bawah trendline ataupun kalian mau break dan retest dari trendline tersebut, bebas. Intinya kemarin kalau yang agresif buy ya, bagi yang agresif buy itu sebenarnya bisa ngebuy di 2309 ya. Dengan dia nge-buy di 2309 di M30 pun di sini ada yang namanya bullish engulfing di H1 itu sudah keterlaluan bullish engulfingnya ya. Jadi kalau ada yang nge-buy di M30 kemarin di sini dengan stop loss sebenarnya kalau dilihat memang rada harus jauh ya di 2291, tapi kalau dikecilkan stop lossnya sampai ke M15 itu bisa sebenarnya kemarin itu stop lossnya taruh aja di sekitaran 2300 ya, berarti hampir 100 pip pas. Dengan target sampai ke 2330 itu kan dapatnya hampir 200 pip, ini 194 pip. Jadi besarlah kemarin untuk mendapatkan profit kalian sebenarnya. Jika ada yang kelewat di atas 2309 ya, sebenarnya kalau kalian jeli itu kan sudah saya bilang di sini ada satu yang namanya area supply-nya ya kan. Jika kalian ingat ini adalah area supply, sebenarnya kalian bisa mengatakannya sebagai area resistance become support literally ya. Karena kalau kalian kecilkan ini areanya, ini kalau kalian lihat, nah ini dia break resistannya yang ada di 2315, kemudian di retest lagi sekali di 2314, harga langsung terbang ke atas. Jadi kalau bisa dibilang kemarin itu harga literally bergerak dua kali bagi yang ambil posisi buy sebenarnya ya. Oh ya, untuk masalah konten analisa harian ya, jadi mulai sekarang saya mau coba bikin dua analisa, satu yang bahasa Indonesia, satu yang bahasa Inggris ya. Untuk yang bahasa Indonesia seperti biasa kita tahu penonton kita di sini kan kalian semua kan orang Indonesia lah bisa dibilang. Jadi untuk yang lebih komplit di bahasa Indonesia, untuk yang di bahasa Inggris saya lebih bikin simple aja ya, saya bikin lebih simple dan lebih terupdate. Jadi kalau misalnya memang literally nggak ada update sama sekali di Indonesia kan saya tetap buat, tapi kalau yang di Inggris mungkin saya akan skip. Mungkin sampai harga itu bergerak melewati suatu zona yang sudah saya berikan, baru bisa saya bilang ada update dari segi analisa dari bahasa Inggris ya. Oke, update dulu untuk masalah kenapa ini harga naik ya untuk di XAUUSD, karena kemarin ada isu bahwa ketegangan di Timur Tengah kembali memanas sedikit ya, walaupun tidak intens sekali ya. Ada media itu kembali lagi menyoroti kejadian di Timur Tengah ya. Itu kalau kalian lihat tinggal baca aja di financialjuice.com-nya. Itu kalian lihat di sini, bahkan tengah malam di sini ya, di jam tengah malam ini ada berita yang mengatakan bahwa untuk dari segi Hamas itu menerima proposal dari Qatar dan Mesir perihal adanya gencatan senjata. Ini di jam 12 malam ya, karena kalau kalian lihat di jam 12 malam itu harga XAUUSD sempat drop ya dari 2324 sampai ke 2317 sebelum akhirnya naik lagi ya. Sebelum akhirnya literally naik lagi. Dan ini pun juga mempengaruhi harga oil dari yang 78 drop sampai ke 78, dari 78,9 hampir ke 79 drop sampai ke 78, lumayan hampir $1 ya. Dan untuk update dari Timur Tengah sendiri, Hamas menerima gencatan proposal gencatan senjata dari Mesir dan juga Qatar, tetapi dari segi Israel kurang setuju karena gencatan senjata tersebut dinilai merugikan Israel itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya bisa dibilang dari pihak Israel itu bukan tidak diuntungkan, lebih tepatnya mereka justru merasa tidak terima lah pokoknya dari proposal yang diberikan oleh
negara Mesir untuk masalah Mesir dan Qatar itu kan jadi mediasi untuk masalah gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Nah, Hamas itu setuju, tapi di dalam proposal tersebut ternyata mengindikasikan bahwa Israel itu sedikit dibikin lunak. Lunak itu dalam artian agak ditekan ya, karena kita tahu kan kalau Israel kan negara agak keras ya. Makanya untuk dari Israel sendiri tidak ingin so far gencatan senjata tersebut tidak disetujui oleh pihak Israel sendiri ya. Seperti itu. Untuk hari ini secara berita USD kita nggak punya berita sama sekali hari ini, berarti pergerakan hari ini saya rasa pure dari segi teknikal doang ya. Dan untuk pergerakan hari ini kalau dilihat kemarin itu kalau di grup itu kan sudah saya bilang kalau saya itu malah pengennya mana dia ya. Saya malah pengen harga itu ngedrop sampai 2310 baru naik lagi. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kalau dilihat ini ada satu area liquidity sebenarnya di M5 di sini ya. Di M5 di sini. Di M5 di sini ada satu liquidity sebenarnya di sini. Ini belum diambil ya, ini belum diambil. Makanya saya kemarin itu kalau dia kena 2330, saya lebih prefer harga itu turun dulu sampai sini, mengambil lah ya at least 2 level area liquidity, baru nanti saya bisa nge-buy lagi dengan target sampai 2330 lagi. Kemarin sih saya ada nge-buy ya, kemarin saya literally ada nge-buy di sekitaran 2318 kayaknya atau 2330 atau di 2320, saya lupa, dengan target sampai di 2330 pas. Jadi ya 100 pip dapat lah kemarin ya. Itu. Makanya saya bilang kemarin itu saya lebih prefer buat ini ketika sudah kena 2330 ya saya mengharapkan harga itu turun ya, mengambil liquidity di sini tipis saja di sini dan di sini sebelum kira nanti bisa naik lagi. Seperti itu. Saya harapinnya sih seperti itu ya, tapi ternyata harga itu tidak memberikan kita kesempatan untuk bisa ambil entry buy lagi kemarin. Jadi dan sekarang kalau dilihat ini kan harga yang ada di area supply ini kan bisa dibilang ya masih bisa dipakai lah ya. Tapi kalau dilihat memang sih harga di sini bisa dibilang masih ketahan ya. Ini literally masih ketahan. Tapi kalau saya lihat di sini dari pergerakannya dari M30 bahkan sampai di H1 ya. Saya worry-nya adalah ini area supply-nya bisa di break ya. Dari pergerakannya di sini ya, ini saya worry-nya adalah harga kan seperti ini ya. Naik turun, naik turun, naik turun, kemudian dia bergerak sideways, kena lagi, turun lagi. Misalnya nanti dia kena lagi, turun lagi, ini kemungkinan bisa break jebol ke atas. Jadi kalau saran saya sih sekarang kalian jangan nge-sell di sini. Ya, jangan nge-sell di 2330. Malah sekarang saya lebih prefer untuk ambil buy di atas 2330. Ya. Lebih aman untuk ambil buy di 2330. Jadi kalau kemarin ada yang sudah ambil sell di 2330, maksimal kemarin profit kalian itu adalah at least ya dari 2330 itu adalah sejauh 124 pip ya sampai ke 2318, itu merupakan maksimal profit kemarin. Nah, jadi kalau ada yang sempat ambil sell sedikit juga it's okay, nggak masalah ya. Memang di sini adalah area fresh supply memang ya. Kemudian ini juga adalah resisten yang valid di H4 ya. Karena kalau sekalipun kita melihat H4 break di atas 2330 itu akan menjadi indikasi harga bisa terbang naik at least sampai ke 2350 loh. Ya, at least banget sampai 2350. Makanya kalau dilihat kalau ingin nge-sell lagi di 2330 saya rasa rada worry ya. Kenapa? Ya ini saya rasa sih untuk di harga sekarang saya lebih prefer ngelihat harga sekarang itu seperti apa ya bisa dibilang ada yang namanya ascending triangle sih. Ada namanya ascending triangle di sini. Bentar ya, saya gambar dulu. Mana segitiganya ini? Nih. Saya lebih prefer seperti ada ascending triangle di sini. Nah, di sini. Di sini saya merasa lebih prefer melihat adanya ascending triangle. Jadi kalau ada ascending triangle kayak gini, berarti harga kemungkinan bisa naik ke atas, kemudian break, retest, nanti kemudian harga bisa naik sampai ke 2349. Ya, saya rasa lebih prefer sih untuk naik ya
saya rasa itu bisa bergerak naik lumayan loh untuk hari ini. Walaupun kita nggak punya berita apapun pada hari ini ya. Kalau dilihat dari segi time frame daily sekarang ya, dari segi time frame daily kita literally nggak kemana-mana. Ini juga bullish powernya luar biasa kemarin ya. Bodinya bisa dibilang cukup besar dengan resisten itu tetap masih ya. Kita kalau secara daily kita nggak bisa tutup di atas 2340 dan tidak bisa tutup di bawah 2385. Berarti area perang kita itu masih begini-begini doang ya. Belum bisa saya katakan ini akan bisa naik sekali ataupun turun sekali. Jadi kalau kalian ingin nge-buy di atas 2330 lagi ya, kalian take profitnya nggak usah lah jauh-jauh ya. Tapi kalau mau diambil sampai 2340 pun 100 pip aja it's okay, nggak masalah. Ataupun kalau kalian mau targetkan sampai ke supply di 2355 ya bebas juga. Karena yang penting ingat daily-nya ini masih ketahan di 2340 secara daily ya. Intinya daily kemarin itu bullish powernya besar sekali. Jadi sih untuk hari ini saya lebih prefer itu harga bergerak naik. Walaupun dia turun, mungkin turun hanya sekedar retest at least lah sampai 2318 mungkin ya, atau nggak sampai 2320 sebelum naik sampai ke maksimalnya sampai ke 2350 ataupun sampai 2352 ya. Itu sih kalau dilihat hari ini ya. Ini memang harga masih bermain-main di area segitiga ini. Jadi kalau area segitiga ini juga di break ke bawah ya. Jadi kalau misalnya area segitiga ini di break ke bawah, ini kan harga lagi kencang turun ya. Jadi kalau harga ini memang bisa break di bawah segitiga, ya biarin aja. Saya lebih prefer untuk nanti nunggu nge-buy lagi di 2309 ya, seperti sudah saya bilang di sini ada liquidity-nya di sini ya kan. Saya akan nge-buy nanti di sini dengan target sampai ke 2330. Untuk stop loss ya kecil aja di sini. Ya, di sekitaran 2305 atau enggak pas di 2300, terserah, sekitaran itu juga bisa. Ya, dengan target maksimal sampai di 2330. Jadi untuk hari ini saya lebih prefer untuk ambil posisi buy sih. Ya, kalau nge-sell sih saya prefernya di 2355 untuk hari ini, di sekitaran sini ya. Seperti biasa ini area nge-sell yang bagus sebenarnya. Jadi kalau dilihat, kalau mau sell sih di sana bagusnya. Kalau mau nge-sell di bawah, gimana dikit ya. Kalau mau nge-sell di bawah itu saya lebih prefer di bawah 2303 sebentar. Di bawah 2303 ya. Saya lebih prefer ketika nge-sell itu nanti di bawah 2303 baru bisa nge-sell dengan target sampai ke 2286. Itu sih untuk jangka pendeknya. Tapi ini kan masih ada area segitiga ya di sini, ada ascending triangle-nya. Itu aja sih, apalagi untuk hari ini kita juga nggak ada berita apapun dari segi USD. Oke, jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.